Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal ASNK Kebumian tahun 2024. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan PDF-nya atau yang membutuhkan pelatihan, kalian bisa DM ke Instagram Candela Course. Dan untuk yang membutuhkan rekomendasi buku, kalian bisa klik link produk yang ada di video ini. Oke, soalnya adalah cermati grafik yang disajikan dalam soal. Berdasarkan grafik tersebut, kesimpulan apakah yang kita peroleh tentang salinitas air laut? Yang A, salinitas air laut menjadi tinggi karena terjadi banyak presipitasi sedangkan evaporasinya sedikit. Yang B, salinitas air laut menjadi tinggi karena presipitasinya sedikit dan evaporasinya juga sedikit. Yang C, salinitas air laut menjadi rendah karena terjadi banyak presipitasi sedangkan evaporasinya sedikit. Yang D, salinitas air laut menjadi rendah karena presipitasi banyak dan evaporasinya juga banyak. Yang E, salinitas air laut menjadi rendah atau tinggi tidak terkait dengan presipitasi dan evaporasinya. Jika kita lihat pada gambar, sebenarnya di sini kita bisa langsung simpulkan ya. Di sini salinitasnya rendah. Nah, ini E dikurang P, evaporasi dikurang presipitasinya rendah. Di sini evaporasinya rendah dan presipitasinya tinggi. Jadi salinitas itu berbanding terbalik dengan evaporasi. Ini ya, berbanding lurus dengan evaporasi dan berbanding terbalik dengan presipitasi, di mana presipitasi tinggi, salinitasnya rendah. Evaporasinya rendah, salinitasnya rendah juga, gitu ya. Secara teori, di sini salinitas air laut merupakan tingkat kadar garam terlarut dalam air. Jenis garam yang terdapat di dalamnya antara lain 55% klorida, 31% natrium, 8% sulfat, 4% magnesium, dan 2% garam lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi salinitas air laut yang pertama adalah kadar penguapan atau evaporasi. Adanya penguapan air laut akan mengurangi volume air laut. Meski mengurangi volume air laut, tapi kadar garam yang ada di laut ternyata tidak ikut menguap. Sehingga pada saat penguapannya tinggi, maka salinitas atau kadar garam juga ikut tinggi. Yang kedua adalah curah hujan atau presipitasi. Pada saat curah hujan tinggi, maka salinitas atau kadar garam akan rendah. Yang ketiga arus laut. Arus laut memungkinkan kadar garam untuk menyebar sehingga memengaruhi konsentrasi kadar garam. Yang keempat, banyak sedikitnya air tawar atau es yang masuk ke laut. Konsep ini sebenarnya mirip dengan curah hujan, jadi semakin banyak air tawar yang masuk ke laut, maka salinitas atau kadar garam akan semakin rendah. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang C, salinitas air laut itu rendah. Di sini ya, misalnya kita lihat karena terjadi banyak presipitasi. Di sini presipitasinya banyak, sedangkan evaporasinya sedikit. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Candela Course. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!